Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 68 yang berbunyi, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ayat ke-69 mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ayat ke-70 bunyinya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Ayat 71 bunyinya, dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Allah menceritakan sikap keras kepala Bani Israel. Mereka terlalu banyak bertanya tentang hal yang tidak perlu dipertanyakan, sehingga hal itu mempersulit mereka. Seandainya mereka menyembelih sapi betina mana saja tanpa mempertanyakan hal ini dan hal itu, maka itu sudah cukup sebagai syarat. Tetapi mereka telah mempersulit diri mereka sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu, yakni sapi seperti apa yang dimaksud, bagaimana ciri-cirinya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, seandainya mereka mencari sapi betina yang paling mudah, maka itu sudah cukup bagi mereka, akan tetapi mereka telah mempersulit diri mereka sendiri. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, yakni usianya tidak tua dan tidak muda dan lebih kuat. Sa'id bin Jubair mengatakan yang kuning tua warnanya yakni warnanya bening. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas maksudnya adalah warna yang kuning pekat kekuningannya. As-Sadi mengatakan tasurun nazirin, yakni mencengangkan yang melihatnya. Firman Allah, innal baqara tasyabaha alaina, yakni karena adanya banyak sapi betina maka tentukanlah sifat dan ciri-cirinya, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya Bani Israel tidak mengatakan, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu, mereka pasti tidak akan menemukannya. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, yakni sapi itu tidak pernah dipakai membajak tanah dan menyirami tanaman. Sapi tersebut hendaklah sapi yang dipelihara secara baik dan tidak dipekerjakan, sehingga tidak ada cacatnya, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Warnanya harus polos kuning, tidak ada warna lain pada tubuhnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya, yakni sekarang sudah jelas bagi kami sapi yang dimaksud itu. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka hampir tidak menemukan sapi yang mereka cari karena sebenarnya mereka tidak berkehendak untuk menyembelihnya. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan menunjukkan sifat keras kepala mereka, sehingga mereka hampir tidak bisa menyembelihnya. Ibnu Jarir mengatakan mereka hampir tidak mau melakukannya karena takut Allah menempatkan skandal pembunuh yang mereka perselisihkan. Tetapi pendapat yang terpilih adalah bahwa mereka hampir tidak dapat melaksanakannya karena harganya yang sangat mahal dan juga takut skandal itu terungkap. Ayat ke-72 yang berbunyi,
Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Ayat 73 berbunyi, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikian Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Al-Bukhari mengatakan, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, kalian bersilang pendapat. Demikian juga menurut pendapat Mujahid. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan, yakni yang tidak mereka ketahui karena tersembunyi. Diriwayatkan dari Musayyab bin Rafi, tidaklah seorang berbuat kebaikan di balik 7 lapis dinding kecuali Allah akan menampakkannya, dan tidaklah seorang berbuat keburukan di balik 7 lapis dinding kecuali Allah akan memperlihatkannya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah, dan Allah akan menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayit itu dengan sebagiannya, yakni anggota sapi, yakni anggota sapi betina itu. Maka suatu mukjizat terjadi dan sesuatu yang berada di luar nalar manusia pun menjadi kenyataan. Seandainya penjelasan secara langsung akan memberikan faedah kepada kita dalam urusan dunia dan agama, niscaya Allah akan menjelaskan secara langsung, akan tetapi Allah menyamarkannya. Maka kami pun menyamarkannya sebagaimana Allah telah menyamarkannya. Firman Allah, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Mayat itu hidup setelah dipukul oleh sebagian anggota tubuh sapi betina. Dengan ayat ini Allah memberikan penekanan atau atas kekuasaannya dalam menghidupkan orang yang telah mati, seperti yang mereka ketahui bahwa mayat itu mati karena dibunuh. Allah menunjukkan hal itu menjadi hujah kebenaran hari dikembalikannya manusia, sekaligus memberikan jawaban atas permasalahan dan pertentangan yang terjadi di antara mereka. Dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan proses menghidupkan yang mati yang dilakukannya pada 5 tempat. 1. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 56. Yang kedua, kisah yang disebutkan di atas. Yang ketiga, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 243. Yang keempat, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Surat Al-Baqarah ayat 259. Dan yang kelima, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu Ibrahim? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Surat Al-Baqarah ayat 260. Dan Allah juga memberikan penjelasan bagaimana Dia menghidupkan bumi yang asalnya mati, seperti diriwayatkan oleh Abu Razin. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Ya Rasulullah, bagaimana Allah menghidupkan kembali yang telah mati?" Beliau bersabda, "Apakah engkau melewati suatu bukit yang gersang lalu engkau melewati tanah yang subur penuh dengan tumbuhan?" Abu Razin menjawab, "Pernah." Maka beliau bersabda, "Demikianlah Allah menghidupkan kembali yang telah mati." Allah juga berfirman, "Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan." Surat Yasin ayat 33. Ayat ke-74 surat Al-Baqarah yang bunyinya kemudian, "Setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya, dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan." Selanjutnya Allah berfirman yang isinya berupa celaan dan cemoohan bagi Bani Israel atas ayat-ayat yang telah mereka saksikan, yaitu dengan dihidupkannya orang yang telah mati. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu yang selamanya keras, sehingga Allah melarang orang-orang mukmin untuk bersikap seperti mereka pada firman-Nya surat Al-Hadid ayat 16. Hati orang-orang Bani Israel mengeras bersama dengan berjalannya waktu yang begitu panjang. Mereka semakin menjauh dari nasihat walaupun setelah menyaksikan mukjizat dan bukti nyata di hadapan mereka. Keras hati mereka tak ubahnya seperti batu yang tidak bisa berubah menjadi lembut, atau bahkan hati mereka itu lebih keras dari batu sama sekali, sebab batu saja bisa memancarkan air yang kemudian mengalir menjadi sungai, dan batu pula diantaranya ada yang terbelah lalu keluarlah mata air walaupun tidak mengalir seperti sungai, dan di antaranya pula ada yang meluncur jatuh dari atas gunung karena takut kepada Allah, seperti disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 44. Dengan kata lain, batu itu bisa lebih lembut dari hati mereka karena batu tersebut dapat menerima seruan kebenaran dari Allah. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut termasuk pada majaz, yaitu menyandarkan al-khusu kepada al-hijarah sebagaimana disandarkannya al-iradah atau kehendak pada al-jidar atau dinding pada ayat yuridu ayan kodo atau dinding rumah yang hampir roboh surat Al-Kahfi ayat 77. Ar-Razi dan Al-Qurtubi mengatakan tidak ada hubungannya dengan ini. Allah menciptakan sifat ini sebagaimana dalam ayat berikut surat Al-Ahzab ayat 76, Al-Isra ayat 44, Ar-Rahmat ayat 6, dan Fussilat ayat 11. Dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Gunung ini mencintai kami dan kami pula mencintainya." Para ulama juga berbeda pendapat tentang ayat menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi setelah ada kesepakatan. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa huruf au atau pada ayat tersebut mengandung arti wa atau dan, yakni jaroti wa asyadu, seperti yang terdapat pada ayat wala tuti minhum atsiman au kafuro, artinya janganlah kami ikuti orang-orang yang berdosa dan orang yang kafir itu di antara mereka, surat Al-Insan ayat 24, atau seperti pada ayat uzuran au nuzan, artinya untuk menolak alasan-alasan dan memberi peringatan, surat Al-Mursalat ayat 6. Pendapat yang lain mengatakan bahwa huruf au pada ayat tersebut mengandung arti bal atau bahkan. Bunyi kalimatnya adalah fahiya kal hijaroti bal asyadu kosyiwah, seperti yang terdapat dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 7, As-Safat ayat 147 dan Jam ayat 9. Pendapat yang lain mengatakan bahwa makna dari ayat tersebut tidak lepas dari dua hal, yaitu hatinya seperti batu dalam kerasnya, atau keras hati mereka itu lebih keras daripada kerasnya batu. Sedangkan Ibnu Jarir mengatakan bahwa sebagian dari mereka hatinya sekeras batu, sebagian lagi memiliki hati yang lebih keras daripada batu. Menurut saya pendapat yang terakhir ini serupa dengan firman Allah pada ayat
Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Surat Al-Baqarah ayat 17, yaitu dengan ayat atau seperti atau orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita. Surat Al-Baqarah ayat 19. Dan seperti yang terdapat dalam ayat, dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Surat An-Nur ayat 39. Dengan ayat atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula. Surat An-Nur ayat 40. Yakni di antara mereka ada yang begini dan di antara mereka ada yang begitu. Wallahu alam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memperbanyak ucapan selain zikir kepada Allah, karena terlalu banyak berbicara di luar zikir kepada Allah akan mengeraskan hati. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang keras hatinya. Hadis riwayat Ibnu Murdawaih dan Tirmizi dalam pembahasan zuhud. Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut gharib, tidak kami temukan kecuali melalui riwayat Ibrahim. Hadis lain mengatakan 4 hal yang membawa kepada kesengsaraan, yaitu kebekuan pikiran, keras hati, panjang angan-angan dan tamak terhadap dunia. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Anas bin Malik. Ayat ke-75 dan sampai 77. 75. Maka apakah kamu atau muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Ayat 76. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Ayat 77. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Apakah kamu masih mengharapkan, wahai orang-orang mukmin, mereka akan percaya kepadamu? Yakni jangan mengharap kelompok orang-orang Yahudi yang sesat itu akan mengikuti kamu untuk berbuat taat, yaitu mereka yang nenek moyangnya telah menyaksikan ayat-ayat sebagai bukti, malah setelah itu hati mereka menjadi keras. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya, yakni mereka menakwilkan ayat-ayatnya dengan takwil yang tidak benar. Setelah mereka memahaminya dengan pemahaman yang jelas, bersama dengan itu mereka menyalahinya apa yang mereka ketahui. Sedang mereka mengetahui mereka salah dalam berpendapat ketika merubah dan menakwilkannya. Ayat tersebut diposisikan sama seperti firman Allah dalam ayat, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Surat Al-Maidah ayat 13. Dan tidak semua dari mereka mendengarkan ayat-ayat tersebut. Akan tetapi di antara mereka yang bertanya kepada Musa untuk melihat Allah, mereka disambar oleh petir. As-Sadi mengatakan, yakni mereka mengubah kitab Taurat. Abul Aliyah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menyengaja atas apa yang ada pada kitab mereka untuk mengubahnya dengan tujuan menghindar dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun sesungguhnya mengetahui bahwa demikian mereka telah melakukan dosa. Berkenaan dengan ayat mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya, Ibnu Wahab mengatakan yakni kitab Taurat yang telah diturunkan oleh Allah bagi mereka. Mereka mengubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang benar menjadi batil, dan yang batil menjadi benar. Berkenaan dengan firman Allah, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Ibnu Abbas mengatakan, yakni mereka berkata, sesungguhnya teman kamu itu adalah utusan Allah khusus bagi kalian saja.
Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, yakni mereka berkata, jangan sampai orang-orang Arab menceritakan tentang hal ini. Sesungguhnya kalian yang telah menaklukkan mereka bersamanya, jadi dia adalah bagian dari mereka. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka atau orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Yakni mereka berkata, kalian mengakui bahwa dia Muhammad adalah nabi, padahal kalian sendiri mengetahui bahwa dia telah mengambil perjanjian dari kalian agar kalian mengikutinya. Dia juga menceritakan kepada mereka bahwa dia adalah nabi yang kami tunggu seperti yang disebutkan di dalam kitab kami. Maka sangkalah dia dan jangan mengakuinya. Berkenaan dengan firman Allah, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Ad-Dhahhak mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah orang-orang Yahudi yang munafik. Apabila mereka bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan, kami juga beriman. As-Sajji mengatakan mereka adalah orang-orang Yahudi yang beriman, kemudian mereka munafik. Apabila mereka masuk ke Madinah, mereka mengatakan, kami adalah orang-orang Islam. Tujuan mereka adalah untuk memata-matai keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Setelah itu mereka akan kembali bergabung dengan orang-orang kafir. Ketika Allah mengabarkan tentang hal ini kepada beliau, mereka berhenti masuk ke Madinah. Saat itu orang-orang mukmin berkata, bukankah mereka adalah orang-orang Islam? Maka sebagian lagi mengatakan, bukankah Allah telah menyatakan begini dan begitu tentang mereka kepada kalian? Mereka menjawab, ya. Abu Aliyah mengatakan bahwa maksud dari ayat apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, yakni apa yang diturunkan kepada kalian di dalam kitab kalian untuk mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qatadah mengatakan, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan oleh kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Maksudnya adalah bahwa mereka mengatakan bahwa dia Muhammad akan menjadi seorang nabi, maka mereka saling berpisah satu sama lain. Lalu berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka, yaitu orang-orang mukmin, apa yang diterangkan Allah kepadamu? Berkenaan dengan ayat, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepadamu? Mujahid mengatakan bahwa pada saat penyerangan Bani Quraizah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di bawah benteng mereka seraya berseru, wahai saudara-saudara kera dan babi, wahai orang-orang yang menyembah Taghut. Mereka berkata, siapakah yang memberitahukan tentang hal itu kepada Muhammad? Hal ini tidak keluar kecuali dari kalian. Apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila orang-orang Yahudi berjumpa dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, kami juga beriman. Apabila mereka bergabung kembali dengan sesamanya, mereka berkata, jangan kalian ceritakan kepada Muhammad tentang apa yang telah dibukakan Allah atas kalian, yakni apa yang terdapat di dalam kitab kalian, sehingga itu dijadikan hujah mereka atas kalian di depan Tuhan kalian. Firman Allah, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan, yakni atas kekufuran yang mereka sembunyikan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebohongan mereka atas apa yang mereka temukan di dalam kitab mereka sendiri. Berkenaan dengan ayat, Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan. Al-Hasan mengatakan maksudnya yakni hal-hal yang mereka sembunyikan ketika mereka berpaling dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bergabung dengan sesama mereka, yaitu ketika mereka saling melarang
untuk tidak menceritakan apa yang tertera dalam kitab mereka, bahwa Muhammad adalah benar, karena mereka takut itu akan menjadi bumerang yang dapat menjatuhkan mereka sendiri, dan segala yang mereka nyatakan, yakni segala sesuatu yang mereka perlihatkan di hadapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ke-78 dan 79 yang bunyinya, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Firman Allah, dan di antara mereka ada yang buta huruf, maksudnya adalah orang-orang ahlul kitab. Al-Ummiyun merupakan bentuk jamak dari kata al-ummi, yaitu seorang yang tidak bisa menulis dan membaca, seperti dijelaskan selanjutnya, tidak mengetahui Alkitab atau Taurat, yakni tidak mengetahui apa isi kandungannya. Sifat ummi ini juga merupakan salah satu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya beliau tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis seperti disebutkan dalam ayat, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya atau Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Surat Al-Ankabut ayat 48. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kita adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Bulan ini demikian, demikian dan demikian. Ayat yang lainnya menyebutkan dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ibnu Jarir mengatakan orang-orang Arab menisbatkan seseorang yang tidak bisa menulis dan membaca kepada ibunya karena kebodohan dalam hal menulis, berkenaan dengan firman Allah, kecuali dongengan bohong belaka. Ibnu Abbas mengatakan yakni ucapan sia-sia yang mereka ucapkan dengan penuh kebohongan. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa firman Allah yang berbunyi, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab atau Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, yakni sebagian orang-orang Yahudi sama sekali tidak mengetahui apa yang ada di kitab Taurat. Mereka berbicara hanya berdasar kepada prasangka belaka, tanpa bersandar pada apa yang ditetapkan oleh kitabullah. Tetapi mereka mengatakan bahwa itu berasal dari kitabullah. Atamana dalam konteks ayat ini adalah membuat kebohongan dan mereka cerita, seperti yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan tentang larangan hal tersebut. Beliau bersabda, janganlah kalian bernyanyi dan janganlah mengada-ada. Dan mereka hanya menduga-duga, yakni membuat kebohongan selanjutnya. Allah berfirman, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Ini merupakan sisi yang melekat pada diri orang-orang Yahudi. Mereka menyeru kepada kesesatan dengan berbagai kebohongan dan dusta. Mereka memakan harta milik orang lain dengan jalan yang batil. Al-Wail pada ayat tersebut adalah kerusakan atau kebinasaan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Wail adalah kesulitan dan kesengsaraan yang muncul karena siksaan. Al-Khalil mengatakan bahwa Al-Wail adalah suatu keburukan yang sangat buruk. Imam Sibawahi mengatakan bahwa Al-Wail dipergunakan untuk menyebutkan seseorang yang tertimpa kecelakaan atau kehancuran, sedangkan kata waihun ditujukan kepada orang yang mendapat kemuliaan. Al-Asma'i mengatakan bahwa al-wail adalah kesedihan dan kesusahan, dan al-waihu adalah kasih sayang. Diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas firman Allah yang berbunyi, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Maksudnya adalah cerita yang dikarang oleh orang-orang Yahudi.
Asadi mengatakan sebagian orang-orang Yahudi menulis kitab berdasarkan karangan mereka sendiri. Mereka memperjualbelikannya dengan mengatakan bahwa kitab tersebut bersumber dari Allah demi mendapatkan keuntungan yang sedikit. Az-Zuhri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu padahal kitabullah yang diturunkan kepada nabinya telah tercemar dengan kisah-kisah yang mereka tulis lalu dibaca. Allah telah memberitahukan kepada kalian bahwa mereka telah mengubah kitabullah itu lalu mereka menulis lagi kitab berdasarkan karangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan bahwa kitab yang mereka karang itu bersumber dari Allah dan demi mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa. Apakah pengetahuan dan ilmu yang kalian miliki tidak menjadikan kalian tercegah untuk bertanya kepada mereka? Demi Allah, padahal kami tidak pernah menemukan seorang pun dari mereka yang bertanya kepada kalian tentang kitab yang diturunkan kepada kalian." Firman Allah, "Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Mereka akan mendapatkan kecelakaan besar atas kebohongan, dusta, dan sikap mengada-ada mereka dengan mengarang kitab dengan tangan mereka sendiri, dan mereka akan mendapat kecelakaan besar sebagai akibat dari keuntungan tidak seberapa yang mereka makan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas bahwa siksaan yang pedih bagi mereka yang telah menulis kitab berdasarkan karangan mereka sendiri dengan kebohongan dan dusta, dan mereka akan mendapatkan siksa itu sebagai akibat dari apa yang mereka makan sebagai keuntungan yang tidak seberapa." Kemudian ayat ke-80 yang berbunyi, "Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?" Melalui ayat ini Allah menuturkan tentang orang-orang Yahudi dengan apa yang mereka klaim atas diri mereka sendiri. Mereka mengaku bahwa mereka tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Selanjutnya mereka akan selamat dan bahagia. Maka Allah menyangkal pengakuan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Maka apabila kalian merasa telah mengikat janji, maka sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya." Oleh karena itu, lafaz am pada ayat tersebut mengandung arti bal atau bahkan, yakni bahkan kalian mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui sama sekali, dan kebohongan dan mengada-ada terhadapnya. Mujahid meriwayatkan dari Ibnu Abbas, orang-orang Yahudi itu berkata, "Usia dunia ini adalah 7.000 tahun. Kami hanya akan disiksa 1 hari sebagai pengganti tiap tahunnya, maka kami disiksa selama 7 hari saja." Maka Allah menurunkan ayat 80-81 surat Al-Baqarah. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka berkata, "Kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali selama 40 hari, yaitu jumlah hari selama mereka menyembah lembu." Qatadah mengatakan hal yang sama, yakni bahwa mereka menganggap siksaan tersebut hanya berlangsung sejumlah hari selama mereka menyembah lembu. Ikrimah menceritakan orang-orang Yahudi membantah Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Kami tidak akan masuk ke neraka kecuali hanya selama 40 hari. Selanjutnya akan datang kaum yang lain yang menggantikan kami." Kaum yang dimaksud oleh mereka adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Justru kalian yang akan kekal dan dikekalkan di sana. Tidak akan ada seorang pun yang akan mengganti posisi kalian." Kemudian turunlah firman Allah, Al-Baqarah ayat 80-81. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, ketika selesai perang Khaybar, Rasulullah SAW diberi hadiah daging kambing yang diracuni. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kumpulkanlah orang-orang Yahudi yang ada di sini ke hadapanku." Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Siapa ayah kalian?" Mereka menjawab, "Fulan." Kemudian Rasulullah berkata, "Kalian berdusta, ayah kalian adalah Fulan." Mereka berkata, "Engkau benar." Rasulullah SAW berkata lagi, "Apakah kalian akan membenarkan aku jika kalian bertanya tentang sesuatu?" Mereka menjawab, "Ya wahai Abu Qasim, seandainya kami berdusta, tentu engkau akan mengetahui bahwa kami telah berdusta sebagaimana engkau mengetahui dusta kami tentang ayah kami."
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang termasuk ahli neraka? Mereka menjawab, kami akan merasakan sebentar, kemudian kalian akan menggantikan tempat kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, takutlah kalian kepada Allah. Demi Allah, kami sekali-sekali tidak akan menggantikan tempat kalian selamanya. Setelah itu beliau bertanya lagi, apakah kalian akan membenarkan aku jika kalian bertanya tentang sesuatu? Mereka menjawab, ya, wahai Abu Qasim. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian menyimpan racun pada daging kambing ini? Mereka menjawab, benar. Beliau bertanya lagi, apa tujuan kalian dengan racun itu? Mereka menjawab, jika engkau berdusta sebagai nabi, maka kami dapat tenang dengan kematian engkau. Tetapi jika engkau benar-benar nabi, maka racun itu tidak akan membahayakan engkau. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Mardawai, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ayat ke-81 dan ke-82 yang berbunyi, bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan ayat 82, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yang sebenarnya bukan seperti yang kalian perkirakan dan angan-angankan. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, yakni pada hari kiamat kelak dia tidak memiliki sedikit pun kebaikan, seluruh amalnya adalah dosa, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, melakukan amal soleh sesuai dengan tuntunan syariat, maka dia akan menjadi penghuni surga. Ayat tersebut serupa dengan apa yang diuraikan pada ayat, pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 123-124. Berkenaan dengan ayat bukan demikian, yang benar barang siapa berbuat dosa, yakni perbuatan dosa seperti yang kalian orang Yahudi lakukan, kekufuran seperti kekufuran yang kalian lakukan, sehingga kekufuran itu meliputi dan tidak lagi menyisakan sedikit pun kebaikan. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, maksudnya adalah dosa kemusyrikan. Al-Hasan menyatakan kesalahan besar adalah termasuk kepada dosa besar, yakni mereka diliputi oleh kemusyrikannya. Al-A'mashi mengatakan bahwa maksudnya adalah orang yang meninggal ketika dia masih berdosa dan belum bertaubat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhi oleh kalian dosa-dosa yang sepele, sesungguhnya dia akan terus bertumpuk hingga akhirnya akan membinasakan pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan, mereka ibarat satu kaum yang mendatangi satu tanah lapang. Setiap seorang membawa sepotong kayu bakar hingga terlihat menumpuk. Mereka pun menyalakan api dan api itu melahap apa yang mereka lemparkan ke sana. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud. Firman Allah, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, yakni barang siapa yang beriman atas apa yang kalian kufuri dan melakukan apa yang kalian tinggalkan dari agamanya, maka mereka berhak memperoleh surga dan dia akan kekal di dalamnya. Allah menetapkan bahwa perbuatan baik akan mendapat balasan kebaikan dan perbuatan dosa akan memperoleh siksa yang kekal. Ayat ke-83 yang berbunyi, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Allah memperingatkan Bani Israel dengan perintah-perintahnya kepada mereka, termasuk pengambilan perjanjian yang pernah mereka sepakati.
Mereka malah berpaling dari itu semua secara sengaja. Mereka menyadari dan mengetahui kesalahan yang mereka lakukan, maka Allah memerintahkan mereka untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Seluruh makhluknya diperintahkan untuk itu. Dan karena mereka memang diciptakan untuk melakukan itu semua, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 36. Ini merupakan hak tertinggi dan paling agung bagi Allah, yaitu untuk disembah, tidak disekutukan. Setelah itu hak-hak makhluk dengan penekanan pada hak-hak orang tua, sehingga dalam penyebutannya Allah menggandengkan hak-haknya dengan hak-hak orang tua, seperti dalam firman-Nya surat Luqman ayat 14 dan surat Al-Isra ayat 26. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak atas baktiku? Beliau menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ayahmu. Kemudian orang yang lebih muda darimu. Kemudian yang lebih muda darimu. Berkenaan dengan firman Allah yang berbunyi, janganlah kamu menyembah selain Allah. Az-Zamakhsyari bahwa redaksi tersebut berbentuk kabar dengan makna at-talab atau meminta atau memerintah. Pendapat lain mengatakan bahwa kalimat tersebut asalnya an la ta'budu illallah, kemudian huruf an-nya dibuang sehingga asalnya nasab menjadi rofa. Al-yatama adalah anak kecil yang tidak mempunyai ayah. Al-masakin yaitu orang yang memiliki nafkah untuk mencukupi dirinya dan kebutuhan keluarganya. Wa qulu linasi husna, yakni berbicara dengan orang lain dengan menggunakan bahasa yang baik dan penuh kelembutan, termasuk dalam hal ini amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasan Al-Basri bahwa amar memerintah kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, bermurah hati, pemaaf dan berkata baik kepada sesama manusia, seperti disebutkan firman Allah, setiap perilaku yang baik itu pasti diridhoi oleh Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jangan meremehkan sesuatu hal kecil dari kebajikan, seperti berbicara dengan saudaramu sedang wajah berpaling. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar diriwayatkan juga oleh Muslim dan Tirmizi. Setelah Allah memerintahkan mereka untuk melakukan kebajikan melalui perbuatan, selanjutnya Allah memerintahkan mereka untuk berbuat kebajikan dengan ucapan yang baik kepada sesama manusia. Itu semua merangkum dua kebajikan, kebajikan dalam perbuatan dan kebajikan dalam bentuk ucapan. Kemudian hal itu dikuatkan dengan ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dua ibadah itu adalah sholat dan zakat. Maka Allah berfirman, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Allah menceritakan bahwa mereka berpaling dari itu semua. Mereka meninggalkan semua perintah itu di belakang punggung mereka secara sengaja, padahal mereka telah mengetahui itu semua. Maka Allah memberikan penekanan tentang hal itu di dalam surat An-Nisa, yaitu sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 84 sampai 86. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
85. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan, dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian 86, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Dalam ayat ini Allah berfirman yang isinya menyangkal orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Rasulullah SAW di Madinah bersama dengan orang-orang yang saling membantu dalam peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Setelah masuk Islam, dua suku ini menjadi sahabat Ansor. Pada masa jahiliyah adalah suku yang menyembah berhala. Di antara keduanya seringkali terjadi peperangan. Di Madinah, Yahudi terbagi kepada 3 kelompok besar, Bani Kainuqah, Bani Nadir, dan Bani Quraizah yang menjadi sekutu Aus. Apabila terjadi peperangan di antara mereka, mereka berperang dan saling membunuh termasuk para sekutu mereka. Padahal hal itu diharamkan dalam kitab mereka sendiri, termasuk mengusir saudara mereka dari rumah mereka sendiri. Apabila peperangan usai, mereka menahan tahanan dari pihak yang kalah yang dihukumi dengan kitab Taurat. Oleh karena itu Allah berfirman, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Surat Al-Baqarah ayat 85. Allah juga menyindir mereka dalam firman-Nya, dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dan kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu atau saudara sebangsa dari kampung halamanmu, yakni tidak akan saling membunuh dan berperang satu sama lain, tidak mengusir saudara dari rumah, sebab ahli agama yang satu seharusnya berada di luar rumah yang satu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Perumpamaan orang-orang mukmin antara yang satu dengan yang lainnya di dalam kasih sayang dan hubungan mereka ibarat satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakannya. Firman Allah, kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedangkan kamu mempersaksikannya. Kalian mengakui dan menyepakati perjanjian tersebut dan kalian sendiri menyaksikannya. Akan tetapi kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu atau saudara sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Menurut Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa Allah mengabarkan hal ini adalah perbuatan mereka, padahal mereka diharamkan untuk melakukan tumpah darah oleh kitab Taurat. Mereka mewajibkan pembayaran diat atas tawanan perang. Apabila terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj, maka Bani Kainuqah keluar untuk membantu Khazraj, sedangkan Bani Quraizah dan Bani Nadir membantu Aus. Mereka saling membantu sekutunya masing-masing, sehingga menumpahkan darah satu sama lain, padahal mereka berpegang pada kitab Taurat dan mereka tahu persis kesalahan yang mereka lakukan itu. Adapun suku Aus dan suku Khazraj adalah orang-orang musyrik yang menganut paganisme atau menyembah berhala. Mereka tidak mengetahui adanya surga, neraka, hari kebangkitan ataupun hari kiamat. Mereka tidak mengetahui kitab, tidak bisa membedakan halal dan haram. Apabila perang usai, mereka membayar diat tawanan perang. Anggapan mereka itu sebagai bentuk pembenaran atas kitab Taurat. Bani Kainuqah membayar tebusan orang-orang Bani Kainuqah yang ditawan oleh Aus, sedangkan Bani Nadir dan Bani Quraizah harus membayar tebusan orang-orang yang ditawan oleh Khazraj. Mereka menuntut kematian saudaranya, membunuh orang yang telah membunuh saudaranya. Mereka saling tolong-menolong dalam kemusyrikan untuk memperingatkan mereka
Allah berfirman, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain, yakni kalian menetapkan hukum tebusan atas nama kitab Taurat, sedangkan kalian sendiri melanggarnya dengan saling berperang dan saling membunuh. Dalam kitab Taurat ditetapkan bahwa tidak boleh membunuh, tidak boleh mengusir saudara dari kampung sendiri, tidak boleh saling tolong-menolong dalam kemusyrikan dan menyembah berhala dan berbagai hal yang bertujuan untuk kesenangan dunia. Maka berkenaan dengan peristiwa yang terjadi antara Aus dan Khazraj ini, ayat tersebut di atas diturunkan. Asadi mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Qais bin Al-Hatim, yaitu kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan kepada kamu dari kampung halamannya. Berdasarkan konteks ayat tersebut, Allah mencela sikap orang-orang Yahudi yang mengamalkan sebagian tuntunan kitab Taurat yang menguntungkan mereka. Bersama dengan itu mereka mengingkari sebagian hukum lainnya, padahal mereka menyadari dan mengetahui apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan. Oleh karena itu mereka tidak beriman atas apa yang ada di dalamnya dan tidak membenarkan apa yang mereka tutup-tutupi, yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Mereka mengingkari pengutusan Muhammad sebagai Rasul, hijrahnya dan berbagai hal yang berkaitan dengan beliau, padahal sebenarnya telah dikabarkan oleh para nabi terdahulu, tetapi orang-orang Yahudi malah menutup-nutupinya. Maka Allah berfirman, tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia sebagai akibat dari pembangkangan mereka terhadap perintah dari syariat Allah, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Siksa akan penyangkalan mereka terhadap kitabullah yang ada pada mereka. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka lebih mencintai dan memilih kehidupan dunia ketimbang akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka. Mereka tidak akan beristirahat walau sekejap, dan mereka tidak akan ditolong. Tidak akan ada penolong yang menyelamatkan mereka dari siksa yang sedang mereka rasakan. Ayat ke-87 yang bunyinya adalah, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Allah mensifati orang-orang Yahudi dengan keras kepala, pembangkangan, takabur terhadap para nabi dan mengingkari mereka. Di samping itu mereka juga lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Maka Allah menuturkan bahwa Dia telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Mereka malah merubah dan mengganti isinya. Mereka mengingkari perintah-perintahnya, dan Allah telah mengutus rasul-rasul dan para nabi setelahnya untuk menetapkan hukum dan syariatnya, seperti disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 44. Oleh karena itu Allah berfirman, kami telah menyusulinya atau berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Asadi mengatakan diikuti oleh utusan yang berikutnya seperti disebutkan dalam ayat, kemudian kami utuskan rasul-rasul kami secara berturut-turut hingga datang nabi terakhir bagi Bani Israel, yaitu Isa bin Maryam. Maka muncul beberapa hukum yang berbeda dengan kitab Taurat. Oleh karena itu Allah memberikan bukti-bukti dan mukjizat. Ibnu Abbas mengatakan di antara mukjizatnya adalah menghidupkan orang yang sudah mati, membuat dari tanah berbentuk burung, kemudian meniupkannya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah, menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak seperti kabar tentang hal goib, kemudian dikuatkan oleh Ruhul Kudus yaitu Jibril alaihi salam, yang menunjukkan kebenarannya dan apa yang dibawanya. Yang terjadi adalah Bani Israel malah semakin menjadi-jadi dalam mendustakannya. Mereka semakin hasut dan menentang karena dianggap menyalahi Taurat dalam sebagian hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu. Surat Al-Imran ayat 50.
Bani Israel memperlakukan para nabi dengan perlakuan yang buruk. Mereka mendustakan sebagian dari para nabi, bahkan sebagian lagi mereka bunuh. Hal itu mereka lakukan karena para nabi itu datang dengan membawa sesuatu yang berbeda dengan hawa nafsu dan pandangan mereka, sehingga itu menyusahkan mereka, dan pada akhirnya mereka mendustakan para nabi dan membunuh sebagiannya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Ruhul Kudus adalah Jibril, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut. Imam Bukhari mengatakan diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan lampu penerang di dalam masjid bagi Hasan bin Sabit. Dia adalah termasuk orang yang pernah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, "Ya Allah, kuatkanlah Hasan dengan bantuan Ruhul Kudus sebagaimana dia pernah melindungi nabimu." Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hasan, "Seranglah mereka, Jibril akan bersamamu." Dalam syair Al-Hasan menyebutkan, Jibril dan Rasulullah ada bersamamu, dan Ruhul Kudus atau Jibril bersamanya, tak akan ada yang tersembunyi. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus atau Jibril berbisik ke dalam hatiku bahwa seseorang yang tidak akan meninggal hingga disempurnakan rezekinya dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah usaha mencarinya." Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud. Al-Qurtubi meriwayatkan dari Mujahid, Al-Qudus adalah nama Allah dan Ruhul Kudus adalah Jibril. Asadi mengatakan Al-Qudus adalah Al-Barokah atau keberkahan. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Al-Qudus adalah At-Turu atau bersih dan suci. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa Ruhul Kudus adalah ruh yang disucikan. Jibril disifati dengan Al-Qudus sebagaimana disebutkan dalam ayat waruhum minhu, maka dia disifati dengan kekhususan dan kedekatan sebagai penghormatan. Berkenaan dengan firman Allah, "Fafarikon kazabutun wa farikon taktulun," bahwa pada ayat tersebut digunakan fil mudhari ketika menyebutkan taktulun, tidak dengan fil madhi. Ini menunjukkan bahwa sifat mereka akan tetap, termasuk para nabi yang setelahnya pun akan mereka bunuh, termasuk Nabi Muhammad yang berusaha diracun dan disihir sebelum beliau wafat. Dalam sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pengaruh makanan yang aku makan setelah perang Khaybar masih menyakitiku. Hari itu merupakan pertama kalinya pembuluh darahku mulai terganggu." Hadis riwayat Bukhari. Ayat ke-88 yang bunyi artinya adalah, "Dan mereka berkata, hati kami tertutup." Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Dan mereka berkata hati kami tertutup, yakni fi akinnatin. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah hati mereka tidak bisa memahami, hati mereka telah terkunci. Mujahid mengatakan pada hati mereka terdapat penutup yang menyelimuti. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, yakni Allah mengusir mereka dan menjauhkan mereka dari setiap kebaikan. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Maknanya di antara mereka tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Berkenaan dengan kata ghufun, Abdurrahman bin Zaid mengatakan, ungkapan qalbi fi ghilafin, hati atau hatinya tertutup, artinya hatiku tidak dapat menerima apapun yang kau ucapkan. Dalam ayat lain disebutkan mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan atau yang menutupi atau akinatin. Apa yang kamu seru kami kepadanya? Surat Fusilat ayat 5. Pendapat ini yang ditarjih oleh Ibnu Jarir lalu dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bahwa hati itu ada 4. Salah satunya adalah hati yang terkunci. Hati ini dimurkai dan itulah hatinya orang kafir. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Abdu Bakhtari dan dari Huzaifah bin al-Yamani. Oleh karena itu Allah berfirman, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, yakni yang sebenarnya bukan seperti yang mereka akui, tetapi justru mereka yang terlaknat dan dikunci rapat hatinya, seperti disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya, dan mengatakan hati kami tertutup.
Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil mereka. Surat An-Nisa ayat 155. Berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 88 yang berbunyi, maka sedikit sekali mereka yang beriman, dan surat An-Nisa yang berbunyi, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Para mufasir berbeda pendapat. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa maksudnya adalah bahwa ada sebagian kecil dari mereka yang beriman. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah bahwa mereka memiliki keimanan yang sedikit kadarnya. Artinya mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh Musa seperti hari kebangkitan, pahala, siksa, dan sebagainya, tetapi kadar kepercayaan mereka itu tidak memberikan manfaat bagi mereka, sebab kekufuran terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah menutup diri mereka. Sebagian lagi berpendapat bahwa maksudnya adalah tidak ada seorang pun dari mereka yang beriman, mereka semua adalah kafir. Ayat ke-89 Al-Baqarah yang artinya, dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Allah berfirman, dan setelah datang kepada mereka, yakni kepada orang-orang Yahudi, kitab dari Allah, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat yang menjadi pegangan mereka. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon atau kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, yakni sebelum datangnya Muhammad SAW sebagai Rasul dengan membawa Al-Quran. Mereka memohon pertolongan dengan kedatangan beliau atas orang-orang musyrik yang menjadi musuh mereka ketika mereka akan berperang. Mereka orang-orang Yahudi sesumbar kepada orang-orang musyrik, akhir zaman nanti akan diutus seorang nabi, kami akan memerangi kalian bersamanya sehingga kami dapat mengalahkan kalian seperti kekalahan kaum Ad dan kaum Iram. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW yang berasal dari Bani Quraisy datang sebagai Rasul, mereka malah mengingkari dan menutup-nutupinya. Berkenaan dengan ayat yang berbunyi, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mereka mengatakan, kami menolong Muhammad atas mereka, akan tetapi mereka malah mendustakannya. Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa orang-orang Yahudi memohon pertolongan kepada Allah atas Nabi Muhammad untuk menghadapi suku Aus dan Khazraj sebelum beliau diutus. Ketika mereka mendapati bahwa utusan itu adalah Nabi Muhammad SAW yang berasal dari bangsa Arab, mereka mengingkari dan menutup-nutupi apa yang pernah mereka ucapkan dahulu. Mu'az bin Jabal berkata kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke dalam agama Islam. Dahulu kalian memohon pertolongan kepada kami atas nama Muhammad SAW. Saat itu kami adalah orang-orang musyrik. Kalian sendiri yang mengabarkan kepada kami bahwa beliau akan diutus. Bahkan kalian menceritakan sifat dan ciri-cirinya. Salah seorang dari Bani Nadir yang bernama Sulam bin Mashkum menjawab, kami tidak menceritakan sesuatu yang kami ketahui. Itu bukan yang pernah kami ucapkan kepada kalian. Berkenaan dengan ini maka Allah menurunkan ayat, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Kemudian ayat ke-90 yang bunyinya, sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Asadi mengatakan alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri, yakni mereka menjual diri mereka sendiri. Alangkah buruknya yang mereka ambil dari
bagi diri mereka. Mereka menyerahkan dirinya untuk kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Mereka tidak mau membenarkan dan tidak mau ikut serta menolongnya. Sikap mereka itu didorong oleh kedurhakaan, kebencian, iri dan dengki, bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Tidak ada kedengkian yang lebih besar daripada kedengkian mereka. Arti kata ba'u yaitu mereka ditetapkan sebagai orang yang berhak atas kemurkaan Allah dengan kemurkaan yang berlipat ganda. Abul Aliyah mengatakan kemurkaan Allah kepada mereka dikarenakan kekufuran mereka terhadap Injil dan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kemurkaan berikutnya karena kekufuran mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Al-Quran yang dibawanya. As-Sadi mengatakan kemurkaan yang pertama adalah akibat dari perbuatan mereka yang menyembah lembu, dan kemurkaan yang kedua ketika mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Demikian juga riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Firman Allah, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan pada saat kekufuran mereka disebabkan kedengkian dan ketakaburan mereka. Maka mereka berhak mendapatkan kehinaan dan kerendahan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Al-Mu'min ayat 60, yaitu dalam keadaan rendah, terhina dan nista. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang-orang yang takabur akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti debu kecil dalam bentuk manusia. Setiap hal yang paling kecil sekalipun dapat melampauinya hingga dia masuk penjara di dalam neraka jahanam. Kemudian ayat ke-91 dan 92, dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, dan kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zolim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati, dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang ahli kitab yang seperti mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, yakni yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ikutilah ia dan benarkan apa yang dibawanya. Mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Yakni mereka berkata, cukuplah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat dan Injil, serta tidak perlu beriman kepada selain keduanya, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni mereka juga mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil. Hujah yang tepat atas mereka tentang hal itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Kemudian Allah berfirman, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman, yakni seandainya kalian termasuk orang yang benar tentang pengakuan keimanan kalian atas apa yang diturunkan kepada kalian. Mengapa kalian membunuh para nabi yang datang kepada kalian dengan membawa kitab Taurat? Padahal kalian tahu bahwa mereka membawa kebenaran. Kalian telah membunuh mereka karena kalian durhaka, membangkang dan takabur terhadap para utusan Allah. Kalian tidak mengikuti mereka, malah mengikuti hawa nafsu dan pemikiran sesat mereka, sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 87. Ibnu Jarir mengatakan, yakni, wahai Muhammad, apabila engkau berkata kepada mereka, berimanlah kalian kepada mereka apa yang diturunkan oleh Allah, lalu mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, maka katakan kepada orang-orang Yahudi Bani Israel itu,
Seandainya kalian beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, mengapa kalian membunuh para nabi? Sungguh kalian telah dilarang untuk membunuh mereka oleh kitab yang ada pada kalian itu. Malah kalian diperintahkan untuk mengikuti dan membenarkan mereka. Hal itu merupakan isyarat kebohongan mereka yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Ini adalah cemoohan dan ejekan bagi mereka. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran atau mukjizat, yakni datang dengan bukti yang jelas dan dalil yang pasti bahwa mereka adalah utusan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bukti-bukti tersebut antara lain topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas terbelahnya lautan, awan yang menaungi mereka, al-mana, as-salwa, dan lain sebagainya yang menunjukkan dari dan memperkuat kebenaran yang mereka bawa. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan, yakni berbuat syirik terhadap Allah pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Sesudah kepergiannya, yakni setelah kepergian Nabi Musa ke Gunung Tur untuk menghadap Allah seperti disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 148. Dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zolim, yakni bahwa dengan melakukan penyembahan terhadap lembu dan berbagai perbuatan yang buruk, kalian termasuk berbuat zolim. Padahal kalian sendiri mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 149. Sadaqallahul azim.